WK Pak Iris kan karya-karyanya bahasa Inggris semua. Kenapa itu Pak? Sebenarnya nggak semua, sebenarnya kita punya bahasa Indonesia, cuma belum dirilis. Oh. Tapi sudah dibawain. Sudah kami bawain kemarin. Dari berapa tahun lalu sebenarnya punya. Iya, beberapa tahun lalu. Kenapa bahasa Inggris? Karena kami. Halo pemirsa Surya Malang, berjumpa lagi dengan saya Adrianus Adi di acara Malang Live. Nah, di hadapan saya sekarang sudah ada dua personil band terkemuka asal kota Malang, Wake Up Iris. Nah, Halo. Ini ada Mbak Fania. Hai. Dan Mas Bipaksi. Nah, Halo. Nah, kita akan selama beberapa jam ke depan kita akan ngobrol soal band Wake Up Iris dan cerita-ceritanya gitu. Nah, mungkin bisa perkenalkan dulu Mbak Fania sama Mas Bipaksi, perkenalan diri. Awal mula band ini berdiri itu gimana sih ceritanya? Oke. Perkenalkan dulu, nama aku Fania dan biasanya aku pegang, selalu lah aku pegang biola sama nyanyi. Dan saya pegang gitar sama nyanyi juga. Kalau Wake Up Iris sendiri emang udah dari tahun berapa ya? Tahun 2014 akhir. Cuma 2015 panggung pertama. Panggung pertama 2015. Jadi terciptanya itu di tahun 2015 awal. 2015 awal. Iya. Kenapa di awal-awal menggunakan konsep duo? Nah, karena apa ya? Kalau misalnya kita waktu itu mikirnya adalah kita waktu itu aku ditawarin untuk main, terus aku sebenarnya bingung mau main musik di festival temanku ini dengan siapa. Terus temanku ngingetin kalau B itu yang kebetulan waktu itu lagi dekat sama aku dan akhirnya pacaran itu dia juga main gitar, sehingga ya sudah yang ada di situ cuma B dan kita bisa ngobrolin konsep itu. Ya pertama kita melahirkannya itu duo, jadi memang situasional. Iya. Oke. Baru, jadi kita mulai 2015 mulainya dengan konsep duo ya. Iya. Nah, panggung pertamanya di mana? Masih ingat nggak? Ingat masih ingat. Panggung pertama kita di Batu ya, di acara Art and Music Camp. Art and Music Camp. Di Paralayang, kalau teman-teman tahu di Batu tuh kalau misalnya ada terjun payung tuh, di Paralayang di seberangnya. Oh, di situ. Iya. Itu kemudian konsep musiknya seperti apa nih? Nah, awal itu emang konsep musiknya kita itu masih cover ya. Jadi masih beberapa musik emang kita mempunyai referensi beberapa musik dan akhirnya pada waktu itu kita bawain live dan itu cover beberapa lagu kita sendiri belum jadi ya. Belum, ditawarinnya kan sebulan sebelum Wake Up Iris jadi. Jadi belum sempat bikin lagu. Jadi setelah itu barulah setelah itu kita bikin lagu yang pertama itu Rain Still itu di tahun yang sama, cuma dirilisnya itu sekitar ending dari tahun 2015. Iya, 15-16 itu. Influence-nya dari mana nih sebenarnya waktu itu? Influence-nya dari mana ya? Kita alat berdua, musiknya kali ya? Iya, alat musiknya biola, gitar gitu kan. Terus kita nih suka nonton film, kita suka dengan soundtrack yang dia tuh tanpa lirik awalnya tuh udah bisa menggugah. Apalagi kalau ditambahin lirik, kita kepikiran gitu. Terus abis itu karena sama-sama suka nongkrong di sungai, di gunung, di hutan, kita libatkan sense itu. Jadi referensinya ya gak bisa dibilang sih alam sama film, movie soundtrack. Movie soundtrack. Dan kenapa nama yang dipilih adalah Wake Up Iris? Nah, ini Fania nih yang bisa jawab. Wake Up Iris. Jadi waktu awal kita bikin itu mungkin teman-teman ngalamin ya, dimana kita itu punya satu mimpi, kita pegang banget, tapi karena situasi, karena kita sendiri takut, mimpi itu harus harus turun dulu, harus ditunda, harus ketiduran dulu gitu ya. Wah, ini harus aku lupain bahkan gitu. Nah, pas aku ketemu sama B, itu kayak kebangun, kayak oh ya, mimpi itu bisa kok dijalanin. Nah, itu wake up-nya dari situ. Terus Irisnya ini adalah, aku tuh suka bacain nama-nama dewa-dewi Yunani dan Mesir dan suka banget nama-nama aneh gitu ya. Itu
Iris adalah dewi pembawa pesan dan dewi pelangi. Heeh. Nah, akhirnya kita combine Wake Up Iris. Ayo kita bangun, ayo kita sadarin kalau kita ini pelangi yang akan mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Oke. Kalau pernah dengar bahasa Jawanya memayu hayuning bawono. Iya, mau Nah. main. Iya, Terus gitu sih. jadi Wake Up Iris. Iya. Iya. Itu reminder oke. ke kami dan Ya. ke teman-teman. Nah, dari 2015 bermusik sampai 2023 tentu kan udah banyak pengalaman nih. Kita yang ini kemana aja nih sebenarnya Wake Up Iris ini? Manggungnya, kemudian mungkin perjalanan musiknya juga udah sampai mana nih? Manggung dulu udah Manggung kemana dulu nih? ya. Kalau manggung, kalau di Indonesia kami seneng banget akhirnya bisa sampai ke Aceh juga. Aceh sampai Ambon. Jadi paling timur masih sampai Ambon Sampai ya. Ambon Mas ya. Kami masih punya harapan untuk ke Papua. Oh, Pengen banget main di situ. Terus kalau untuk keluar negeri, Asia 2018 Korea Selatan. Kalau ke US tahun 2018 juga. Heeh. Dan semoga akhir bulan ini dan tahun depan di Asia lagi, sekitaran Asia. Oke. Iya. Nah, Mbak Mama Mas Bia, Hmm. musiknya Wake Up Iris itu kan ternyata kan udah sampai ke Asia, udah sampai ke luar negeri, udah sempat jalan-jalan juga kan di Indonesia. Itu gimana ceritanya itu? Kok bisa sampai akhirnya dari band yang dari Malang kemudian bisa ke luar negeri itulah. Nah ini agak Ini- seru ini soalnya. Heeh. Sebenarnya karena mungkin adaptasi teknologi sekarang ya, di mana sosial media itu udah ada di tangan kita dan kita sendiri bisa nge-reach siapapun yang pengen kita ajak kenal gitu. Jadi siapapun, misalkan pemilik festival itu atau kita juga dari 2016 kita udah mulai searching festival, di mana festival itu juga ada beberapa festival yang ternyata itu Mengkoneksikan. beda-beda. Iya. Beda-beda. Jadi ada festival yang festif, ada festival yang Bagus untuk berjejaring. showcase festival, terusan ada apa? Nah, kita ternyata kami berdua ini suka yang namanya berjejaring, lebih Suka. mengarah ke showcase Showcase festival. festival, suka kenalan, Suka kenalan, suka ya bertemu orang baru. dan selalu kita reach dari ketika kita kenal, kita ngobrol apa yang ada di sana, apa yang terbaru di sana, kita cari update-nya, akhirnya kita bisa kenalan lebih dalam lagi dan menjadi temen gitu sama beberapa orang yang ada nggak Di hanya di festival Indonesia itu. tapi di luar negeri juga seperti itu. Akhirnya dari situ kita dapat info, ini ada festival ini nih, ada festival ini nih, Iya. apa yang bagus sekiranya cocok sama kita itu. Ya udah kita samperin, kita tanyain, kita bahkan juga melakukan submission Iya, ke submission beberapa festival untuk terlibat dalam festival tersebut. Efeknya domino sih, kayak yang rencana yang kita diundang untuk India tahun Iya. depan itu, dia lihat kita tahun 2018 di Korea, kita berteman di situ. Heeh. Nah, baru setelah pandemi dia baru bisa membuat festival di negaranya, dia mulai ini dan dia ingat, oh ya aku punya teman di Indonesia, nah itulah yang dia mulai ngundangin atau apa kayak gitu. Oh, gitu. Jadi ceritanya akhirnya jalan bisa sampai India tuh memang karena dia di festival tuh festival gitu ya. Iya. Iya, mengenal satu person ke person lain, Iya. sehingga kita menjadi ada komunikasi. Mm-mm. Akhirnya melihat proyek kita, Heeh. mengamati perkembangan proyek kita, akhirnya bisa dilibatkan. saling kolaborasi gitu di acara mereka. Gitu. Dan Iya. dari tentu ya ini kan perjalanan banyak ya, banyak kota dan banyak tempat yang dikunjungin. Terus mau manage waktunya nih gimana akhirnya? Nah, Gitu. Kita masih belajar sih ya. Hmm. Masih belajar dan memang tidak apa ya? Ya lumayan sering untuk agak harusnya kita punya spare waktu segini, rupanya tinggal sedikit. Ya mau nggak mau memaksimalkan apa yang ada lah. Dan Iya. juga heeh. dan untungnya kita sendiri juga 100% di musik gitu, jadi Iya. nggak ke cabang apa-apa. Iya. Jadi ketika kita suatu saat akan mencambang, ternyata kita dibalikin lagi ke Dibalikin arah on track musik lagi. dan Mantap. memang musik untuk saat ini memang jalan yang kita tekunin, kita fokusin di satu titik, sehingga waktu
yang kita limpahin ke musik ini lebih banyak gitu. Oke, nah Mas, tadi cerita bagi waktu, terus jalan-jalan. Nah, project berikutnya mau kemana nih? Kan tahun depan ke India nih. Di tahun ini ada rencana apa lagi? Di Oktober ini kita bakal main di ASEAN Festival di ASEAN. Singapura. Habis itu lanjut, habis itu di Malaysia. Oh, itu dalam rangka kayak festival gitu ya? Iya, tetap ada kesempatan untuk diundang untuk beberapa festival. Ya kita jabanin gitu ya, kita saut gitu, karena kami percaya manggung dimanapun, berapapun yang nonton, siapapun yang nonton, itu adalah pintu-pintu yang akan terbuka kalau misalnya kita tekun terus. Jadi satu pintu. Nah, jadi ini ada kesempatan Singapura, kita ambil. Terus itu apa itu Mbak yang di Singapura itu? Showcase Ini Festival. Showcase Festival, Ya, ASEAN Music Showcase Festival. Jadi kalau dulu namanya Itu AMS kalau nggak salah. AMS. Jadi ASEAN Music Festival. Showcase. ASEAN Music Showcase. Showcase ya. Ganti nama tahun ini. Tahun ini ganti nama. Tahun kemarin itu kalau nggak salah nggak di negara Di Singapura juga. Di Singapura juga yang ya? tahun lalu di Singapura yang main Pamungkas. Ada Pamungkas yang main. Pamungkas Ya. juga yang main. Terus ada beberapa band juga tahun lalu. Tahun ini kita bareng sama Reality Club, Mantra Futura. Kayak gitu, dari Indonesia 6 ya, dari Indonesia Iya, ada ada delegasi. 6 Terus ada dari India, dari Thailand. dari Vietnam, Filipina, dari Jepang. aku nanti harus cek lagi. Harus cek lagi soalnya banyak banget gitu. Itu ceritanya teman-teman bisa ke showcase itu apa dulu sih sebenarnya? Oke. Nah, Ini. penjelasan Showcase Festival Showcase ya. itu apa tuh? Nah, festival sama Showcase Festival itu berbeda ya. Kalau Festival bener sih aja. sama-sama manggung kita. Sama-sama di hadapan penonton gitu juga. Iya, sama-sama di depan penonton. Tapi mostly kalau misalkan di Showcase Festival adalah pemilik festival yang ada berkeliaran banyak di dalam festival tersebut. Jadi mereka emang share talent untuk festival mereka sendiri yang ada mungkin di negara lain, mungkin di negara Eropa kah, Amerika kah. Nah, itu mereka akan berkumpul dalam showcase musik festival untuk mencari talent ya, mencari talent untuk dibawa ke sana ke festivalnya. Kalau misalkan ini talent, wah menarik nih, aku bawa ke gimana nih, nanti disamperin, ditanyain, oke, kamu bisa nggak main di festivalku yang ada di negara A gitu. Nah, dari disitulah terjadinya yang networking dan perpindahan talent dari satu negara ke negara lain itu pusatnya ada di Showcase Festival. Sedangkan kalau festival yang festif itu kayak mostly audience datang untuk nonton, datang untuk nikmatin acara. Jadi no business yang misalnya mungkin beberapa ada yang mampir, tapi jumlahnya bisa dihitung lah untuk antara audience sama untuk dia nyari talent hunt kayak gitu. Bahkan ada promotor, ada booking agent, bahkan label, records label yang mungkin nih ada satu records label dia mungkin di Thailand mungkin, terus naksir sama band dari Filipina, diajak kerjasama sama band yang ada di Thailand, bisa banget kayak gitu. Ini juga terjadi di kayak South by Southwest juga salah satu showcase festival terbesar di dunia. Itu di dalamnya itu bahkan ada beberapa conference misalkan kayak how to manage fans gitu. How to creating sound yang bagus di band itu kayak gimana, itu ada kelas-kelasnya sendiri. Jadi showcase musik festival selalu seperti itu. Dan selalu ada edukasi di dalamnya. Yang kasih materi itu nggak ngadi-ngadi. Kalau pernah ada yang tahu CBGB ya, CBGB New York, CBGB yang dulu band, hampir semua band Amerika terkenal semua band main di situ kayak The Ramones kayak gitu. Itu dia jadi pembicara. Habis itu siapa tuh yang waktu itu? Ini yang di Singapura Southwest ya. Jadi ini kayak yang prototipe gedenya nih. Nah, di Singapura ini prototipe yang kecilnya, tapi lebih fokus di musik. Kalau South by Southwest itu ada di dalamnya itu ada art, ada musik, ada film, ada teknologi. Jadi semuanya mencampur jadi satu untuk showcase showcase entah itu barang atau untuk karya gitu.
Tapi serupa. yang Singapura ini lingkup ASEAN gitu dia. Iya, lingkup lingkup ASEAN ASEAN dan dan khusus spesifik musik. musik. spesifik musik. Iya. Oh, gitu. Nah, kemudian gini. Untuk mencapai ke situ tuh gimana? Kan di Indonesia katanya cuma 6 ya Iya. yang Iya. diundang. Heeh. Oke, Itu untuk- pilihan kah atau sebenarnya itu kalau nggak salah pernah ada submission ya dulu ya. Ya, Mm-mm. dulu ada submission. Dulu. Jadi memang sebagai musisi terutama independen yang nggak dicariin tempat submissionnya atau Ha. networknya, kita memang harus aktif networking ke kiri kanan, harus lihat bahkan hal-hal yang apa ya, tiba-tiba ada di situ submission, kita harus aware. Mm. Habis itu di situ ada orang-orang yang memang dia dijadikan representasi Indonesia untuk mengkurasi. oh Kayak berarti gitu-gitu. dikurasi dulu. Ya, Habis itu, oh ya nih boleh nih di situ. iya. Iya, Biasanya jadi dia open. ada orang yang ngajak, orang ini biasanya sering datang di beberapa festival. Iya. Orangnya keliling, Ha-ha. keliling di showcase festival di negara apa, dan ketika dia melihat di negaranya sendiri, misalkan Indonesia, itu melihat talent-talent yang sekiranya cocok untuk dibawa ke festival Inilah, ini gitu. itulah, gitu. Jadi ada istilahnya kayak agennya gitu. Iya. Oh, Agent lah. Agen musik tapi agen Ah, festival. Jadi agent harus gitu. rajin Ah. ini nih, harus rajin nyari di media sosial atau pas di festival, main di festival atau main di sebuah tempat. Jangan menutup diri, udah main pulang enggak, mingle sama talent lain, mingle sama orang di sekitarnya, karena who knows bahwa orang-orang di situ keselip seorang agen kayak gitu. Iya, Oh. soalnya nggak kelihatan, Iya. nggak bakal pakai Kaos tulisan saya agent, agen gitu, saya nggak agen, mungkin. nggak kayak orang biasa gitu, kayak penonton, tapi mereka tahu-tahu punya koneksi untuk ke Keluar negeri. acara-acara tersebut, gitu. Nah, terus kalau misalnya di showcase itu yang apa ya? Yang orang lihat itu apa aja sih sebenarnya? Yang mungkin jadi ini ya, mungkin kan banyak band-band juga yang melihat tontonan ini. Apa sih yang dilihat kira-kira? Sebenarnya yang dilihat adalah performer dari talent-talent tersebut, dari talent-talent dari perwakilan per negara ini kita lihat, kita di showcase kan di dalam situ untuk diperhatikan sama beberapa pemilik festival yang ada di dunia. Nah, terus mereka akan terjadi barter antara talent sama pemilik festival. Jadi akhirnya lebih ke kalau misalkan kita lihat sebuah festival yang festival itu kan show, terus party mungkin atau apa, dan kalau dan partinya party bareng sama penonton mempunyai experience yang mungkin wah festival ini keren karena aku mungkin bisa mabok bareng atau apa-apa sama teman-teman dan bla bla bla. Nah, di showcase festival itu lebih ke wow, inilah ada tempat berjejaring. Jadi di mana kita harus ketemu, harus berteman sama orang-orang yang ada di manapun di dalam situ, gak cuma promotor atau Record booking label. engineer record label, tapi juga talent yang lain juga kita harus saling komunikasi, Musisi karena antar itu negara. akan membuka pintu-pintu yang ada di negaranya mereka sendiri, sehingga ketika mungkin mereka datang ke Indonesia kita Bisa bisa kita bantu. Terus kita ke negara mereka bisa Nah, bantu, bahkan mungkin bisa kolaborasi antar negara. Nah, itu yang dicari. Oh, Nah, Iya. gitu. Berarti showcase ini, tapi kalau bilang showcase ini kayak yang di Singapura festival kecil tuh nggak cocok juga ya. enggak. Gede Festival ya, beda purpose sebenarnya, Nah, nggak benar. cuma seneng-seneng, tapi di situ ada networkingnya. Oh, oke. Nah, ini dia. Ini pengetahuan baru juga nih, ada festival yang showcase gitu. Jadi kayak festival agent gitu ya. Iya, Ya. Agent. festivalnya pemilik festival lah. Iya. Festivalnya Iya, pemilik iya sih ya. festival ya. Ah. Karena dia hunting musik juga kan, hunting Iya, konsep. hunting talent. Tapi dari beberapa macam showcase itu ada yang pernah ini enggak? Pengalaman ikut showcase kayak gitu-gitu, Pak? Sebelumnya ada enggak? Oh, kita kebetulan yang di luar negeri semuanya tuh showcase. Yang kayak di South by Southwest USA itu showcase. Zan dari Festa Korea Selatan juga showcase. Terus yang Singapura ini Showcase showcase juga. Kecuali yang habis itu jadi Zan dari Festa, terus kan kita lanjut tour nih. Nah, tour kita beneran ngetur sendiri nih di Malaysia 3 kota. Itu di tahun 2018. Nah, itu yang diundang mostly kita showcase festival.
Dan impactnya salah satunya yang kita datengin di Zandari adalah India ini. India ini Ah, kita India diundang yang ke India. bulan Januari karena India ini taunya kita juga karena Dari Korea dari Selatan Korea itu. Selatan Oh, gitu. gitu. Kayak gini. Jadi manggung di tempat misalkan di Singapura ini kita nggak tahu ya nanti kedepannya siapa yang Iya, akan rezekinya gimana kan? rezekinya akan ketemu siapa dan akan diundang seperti apa. Tapi salah satu yang kita dapetin dari Korea adalah di India ini kita ke notice di India gitu. Notice di India. Oh, Iya. gitu. Ada pengalaman nggak sih sebenarnya selama showcase itu yang mungkin berkesan selain di India tuh, itu mungkin ternyata konser showcase itu seperti ini ya gitu, atau Banyak ya? sih, Banyak ya, sih. banyak Mostly banget sih. yang bisa menarik diceritain ya? dalam showcase yang kami alami ya, yang dulu di Korea itu kami mikir Korea adalah band-band yang Korea yang kita dengar di Indonesia. sekarang, Mostly K-pop. Mostly K-pop, K-pop K-pop. dan bla bla bla. Ternyata ketika kita masuk ke dalam showcase yang itu adalah independent thing dan yang nggak terlihat, ternyata mereka punya talent yang sangat keren-keren di behind the populer ini gitu loh. Behind itu ternyata banyak musisi-musisi yang keren yang bahkan waktu kita ngelihat bisa wow seperti ini ya. Iya, itu Dia campuran bener-bener drum elektronik sequencer cuma bertiga doang main lampu. main kerennya itu aneh gitu loh. Banyak beberapa talent yang kita nggak tahu rupanya sisi ada lain. gitu. Sisi lain selain K-pop di Korea gitu, gitu kan. ya. Dan itu bener-bener ngubah perspektif kita terhadap Korea yang selama ini yang kita tahu adalah K-pop K-pop dan dan skincare. Rupanya lebih banyak daripada itu. Itu benar-benar changing perspektif dalam ke sebuah negara itu signifikan banget sebenarnya untuk misalnya di Indonesia ada showcase festival seperti itu dan yang diundang seperti itu, mungkin efeknya juga bisa kayak gitu. Oh iya. Gitu kan? Mengubah persepsi seseorang terhadap sebuah negara. Siapa tahu misalkan negara kita yang terkenal di Luar tuh apa gitu kan? genre apa gitu. Ternyata di sini banyak genre ini. Iya. Ternyata ada ini, ada ini. Iya. Ternyata lebih keren ini Sektor negara. pariwisatanya jadi ya jujur sebelum kami ke Korea Selatan, kami itu ke Korea Selatan kayak ada second inilah paling kalau misalnya sempet lah ya gitu. Tapi setelah kita pulang dari Korea Selatan, kalau ada opsi untuk liburan ke Korea Selatan gitu, ya ayo. Berangkat langsung. Karena kesannya udah berangkat. berbeda sekali. Kita tahu soalnya. Di luar apa yang kita lihat di layar, yang kita lihat di media sosial. Iya. Jadi musik ngefeknya bahkan ke pariwisata. Nah, itu PR yang itu. menarik tuh. PR itu. PR buat pemerintah nih gimana caranya Bukan supaya PR musik. saya. Tapi bisa kita bantu kok. Iya. Tapi kayak kalian kan berjejaring banyak ya. Dari teman luar negeri ada nggak yang misalnya dari luar negeri itu akhirnya ngubungin untuk aku main di sini nih Oh iya, untuk bantuin ini atau banyak. banyak. Ada. Itu dari Malaysia, dari Singapura kemarin. Terus waktu kita sempat punya tempat itu mereka datang. Tempatnya apa nih? Tempatnya tuh namanya Backline dulu. Oh, kafe. Gigs Bar. Gigs Bar. Kayak- Udah tutup. Untuk kafe kayaknya kurang cantik untuk kafe ya. lebih ke Gigs Bar. Oke. Nah terus ada lagi beberapa musisi dari yang Eropa itu ya, waktu itu punk ya. Itu sempat Oh, ngubungin gitu-gitu. teman. Kan mereka main di sini terus akhirnya hubungin Van atau Mas Bi ini ada kita di sini. kadang-kala langsung Iya. hubungin kami, kadang dari teman ke teman, dan itu karena nggak ada profit di situ, nggak ada apa, ya udah mereka kepingin nunjukin karya aja gitu. Oh iya. Dan akhirnya kita bantu ketika kita punya space, bahkan mungkin ada sound system. untuk sekarang kita ngelempar karena kita nggak punya space, akhirnya Ke kita lempar ke teman-teman yang punya space. Jadi punya space, punya aktivasi, ya udah Iya, mau nggak? dibantuin. Ketika misalnya ada band yang kita kenal, misal dari Zandari ada band Korea yang mau masuk ke Kita sini, akan koneksikan, kita akan koneksikan gitu. baik di Malang maupun di kota-kota lain ada lah gitu untuk bisa dibantuin. Dan sebaliknya waktu itu kan kita ketemu band Jepang di Zandari, kita Iya. malah disuruh ke Jepang Iya, untuk main di sana. Cuma kan kita hitung-hitung lagi, wah, ya kalau lumayan sih. cuma satu kota kayaknya kurang. Akhirnya masih kita masih kita susun Susun. sampai sekarang. Berarti gini aku jadi
tertarik untuk membedah kehidupan musik independen zaman sekarang nih. Kan kita tahu kalau musik independen tuh anak-anaknya kan musiknya hidupnya dari musik satu, lagu-lagunya itu, video klipnya mereka yang ada di YouTube gitu misalnya. Juga main dari festival-festival gitu kan. Nah di luar itu kan ternyata ada yang satu namanya showcase festival. Kemudian ada teman-teman yang akhirnya datang ke kota kita atau kita diundang ke mereka untuk cuma main konser gitu aja kan, berarti ya. Di luar itu apalagi kan di independen ini? Mungkin pada nggak nyadar ya, tetapi merchandising. Oh, merchandising. Merchandising itu dari band itu bisa jadi kayak alur ekosistem lainnya lagi gitu loh. Oh, dari gitu. yang gambar sampai produksi sampai distribusi itu semua pada hidup dari merchandising dari band tersebut. Dan band tersebut juga bisa hidup dari merchandise-nya band tersebut. Oh. Gitu. Jadi merchandise ini bukan hal yang remeh-temeh karena merchandise ini salah satu penopang jalannya si band. Jadi gimana kalau misalkan merchandise ini jalan dan banyak yang support beli merchandise itu sama dengan kalian menghidupin band tersebut gitu. Iya. Oke. Salah satu contohnya kaos ini. Ini berhasil membuat kita bisa bikin konten di YouTube. Wow, jadi yang beli kaos ini bagus serius. Iya, namanya kita tulis di belakangnya. Ada tahu Instagram kami, di situ ada nama-namanya. Di spill aja Instagram apa namanya? Di @wkpairis tanpa H. Lo nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini nama-nama. Terus bahkan yang kami nggak nyangka ada teman-teman kayak yang Ananda Badudu. Dia juga ikut support. Dia di luar kota, tapi dia mau bantuin Lava Pratomo. Ada banyak sekali di sini yang rupanya sesama musisi maupun bukan musisi tahu kalau misalnya ini ada yang mau digarap nih bareng dan ini crowdfunding, ini hitungannya crowdfunding dari merchandising di luar produksi, ini semua buat kita bikin konten kelangsungan ini. bikin konten tersebut dan konten tersebut akhirnya kita bisa dapat konten banyak ya waktu itu. Kayak gitu. Terus perjalanan-perjalanan, jadi aku sering banget dengar banyak band yang juga crowdfunding untuk bikin album, untuk tour, dan banyak sekali itu fungsinya gitu loh. Baru nanti kehidupannya musisinya nanti ke backup setelah, nah kan udah tour, dikenal, akhirnya diundang, nah barulah di situ. Jadi emang agak panjang jalannya. Tapi works ya. Iya, works ya. Berarti kehidupan musisi sekarang jauh lebih beragam gitu ya, atau menantang. Seru, dan bahagia sih. Seru, menantang, harus banyak putar otak ya. Tetapi menyenangkan ya. Putar otak waktu Covid gimana tuh? Wah ini. Tapi emang trouble-nya itu pas waktu Covid. Jadi pas waktu Covid, untungnya ada beberapa tabungan yang kita simpen. Jadi kita itu awal-awal Covid bertahan karena nggak ada panggung sama hampir. Memang nggak ada panggung lah. Ada tawaran sebenarnya, tapi sebelum Covid masuk ada tawaran beberapa panggung, tapi belum DP. Mereka ragu-ragu. Ini gimana? Akhirnya beberapa panggung, hampir 7 panggung itu cancel. Cancel, udah. Sudah kayak dunia lain sudah. Ini bagaimana nih? Yang pertama sih karena emang dari tabungan, dan waktu itu kami juga sedang lagi nyicil alat musik. Sisa berapa bulan gitu, dan proyeksi kita kan dari panggung-panggung itu bisa nembelin itu kan harusnya. Tapi pas ada pandemi semua panggung cancel. 1-2 bulan pertama memang shock sih. Dan gak nyangka sampai 2 tahun ya. Iya. Dan gak nyangka juga bisa bertahan selama itu. Baru mungkin kan secara barengan orang-orang yang biasanya bikin event akhirnya bikin event online. Iya kan? Dan itu mulai 1-2 masuk. Kadang dulu kalau misalnya kita boleh buka, ada mengatasnamakan donasi, jadi main gratis. 1 nggak apa-apa, 2 oke lah, 3 mulai mikir, 4 kok terus menerus, kayak gitu tuh ada. Jadi kita donasi ya, kita saling bantu satu sama lain, iya. Tapi kalau semua panggung kayak gitu kan ya kita cuma kehidupan kita nggak ada income pada sekali. Waktu itu nggak ada sama sekali. Dari musik nggak ada ya, kita bertahan dari tabungan. Iya, dari tabungan aja. Terus banyak banget sih yang kayak dibolak-balik gitu loh. Pokoknya setelah pandemi itu kita ngerasa dinolkan kembali. Saat pandemi dinolkan kembali, dan ketika mau jalan itu
suasana sudah sangat berubah, industri sudah sangat berubah, behavior fans juga sangat berubah. Itu menurut kami emang start it over ya, dan itu nggak apa-apa buat kami karena dunia tuh akan selalu berubah. Kita siap apa enggak, antara siap secara fisik atau siap secara mental gitu kan. Nah, mental kita mostly banyak yang nggak kuat ya akhirnya menyerah gitu. Nah, kami nggak memilih menyerah. Kami memilih tetap kreatif dan Tetap rilis, gini tetap ambil positifnya dari pandemi gitu. Iya. Jadi ambil positifnya, ternyata dengan adanya pandemi kita justru lebih bisa intens belajar sosial media, belajar live yang live menghadap ke kamera-kamera seperti ini gitu. Jadi lebih familiar. Oh, akhirnya ada untungnya juga ya pandemi gitu. Iya. Seandainya nggak ada pandemi mungkin kita akan tetap seperti nervous. dulu udah jalan. Iya. Terus tadi kan diceritain mengubah konsep bandnya juga ya, Iya. Iya, Formatnya. formatnya. Ya pas pandemi itu kita berdua itu akhirnya ada waktu evaluasi. Kenapa sih kok kami berdua sebagai musisinya ini kerasa ada yang kurang ya? Maksudnya udah apa yang kurang? Rupanya dia bilang karena dia di audio tuh frekuensinya gitu. Terus karena waktu pandemi kita punya ruang untuk eksperimen. Akhirnya kita coba libatin basis sama drummer. Dan itu kok rupanya pas ya, rupanya masuk ya, rupanya ini yang kita cari selama ini gitu. Jadi kerasa lebih penuh gitu. Iya. Instrumennya jadi lebih banyak. full gitu. Dan akhirnya lebih nyampe. kita beberapa kali manggung dengan penonton yang pernah ngeliat kita sebelumnya, yang format berdua, mereka bilang yang ini lebih Iya. wow gitu. Oh. Oke, berarti kita jalanin yang ini. Iya. Yang model Thanks yang to ini. pandemi itu eksperimennya di situ. Nah, salah satu bersyukurnya itu akhirnya punya waktu luang untuk memikirkan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Oh, oke, Gitu. oke. Ini soal karya nih. Wake Up Iris kan karya-karyanya bahasa Inggris semua. Kenapa itu, Pak? Sebenarnya nggak semua, sebenarnya kita punya bahasa Indonesia, cuma belum dirilis. Oh. Tapi sudah dibawain. Sudah kami bawain kemarin. Dari berapa tahun lalu sebenarnya Iya, punya. beberapa tahun lalu. Kenapa bahasa Inggris? Karena kami pengen reach lebih luas lagi gitu. Kami kepingin juga menyapa tidak terbatas bahasa sebenarnya. Pinginnya begitu. Terus kami akan coba imbangin antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tapi rupanya karyanya secara hati lebih banyak keluar bahasa Inggris. Jadi saya juga nggak bisa nolak gitu. Jadi itu terus ya kepingin bisa reach lebih dari yang biasanya kami bisa reach gitu. Iya, bahkan kita pas tahun 2020 itu kita keluarin bahasa isyarat. Iya. Oh iya. Kita nggak mau Terjemahkan. terkurung sama bahasa sebenarnya. Bahasa bagi kami itu ya udah bahasa kayak mengurung kita harus bisa lebih daripada itu. Cuma yang sekarang mostly digunakan seluruh dunia itu adalah bahasa Inggris. Iya. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Oke, terus kok judul-judulnya singkat tapi agak aneh dibaca ya. Iya. Biar Masnya ingat. Akhirnya kan ingat ya. Namanya apa? Ingatnya judul cuma yang aneh. susah ini gitu. Paling kan sudah ada yang diingat. Kan? Iya. Tapi ada maksud lain nggak? Maksud lainnya sih karena ya basicnya kita berdua ini suka ngulik bahasa sih. Terus judul-judul itu ketemu kok bisa merangkum perasaan yang tidak terkatakan secara panjang gitu. Gak perlu 2 paragraf. Oh gitu. Satu ini sudah Cukup. Gak perlu 2 kata maksudnya. Iya. Nah itu sih sama ya, kita suka aja sesuatu yang unik. Kita suka sesuatu yang itu akhirnya Mas inget kan? Iya kan, kalau inget misalnya semua. Wake Up Iris tuh lagunya emang judulnya susah-susah gitu. Susah-susah. Iya. Tapi Iya. Tapi musiknya maknanya enak didengar. makna dari judulnya itu yang kadang itu nggak bisa diterjemahin dengan bahasa Indonesia mungkin. Gitu. Kadang bahasa Iya. Inggris pun Bahasa Inggris pun kadang nggak bisa. memenuhi itu. Iya. Kayak Fernweh gitu, Fernweh. Fernweh itu bahasa Jerman. Jerman. Dia Fernweh yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah rasa bukan Fernweh itu apa? Sense of belongingnya ketika di jalan dia ngerasa mau pulang tapi rumah itu yang kayak apa ya? Itu kayak masih abstrak dalam dirinya, bukan homesick yang oh ya aku tahu ini rumahku dan aku tahu pulang situ. Iya. Kalau kita menerjemahkannya jadi travel sick, jadi kayak mencari rumah yang bukan bentuknya
gedung, bangunan, tetapi mungkin sebuah experience atau manusia kayak gitu-gitu Itu sih. yang gimana? kita terjemahin. Apa bahasa Indonesia gimana? Iya. Kalau cari judul lain, jelasin judulnya aja mungkin di satu album. Gitu. Berarti ngulik bahasa dulu baru di ini ya. Kadang-kala atau- kebalik-balik. Kadang ada yang nemu judulnya dulu, kita terjemahkan. Ha? Kadang ada yang ini lagunya kayak gini, baru aku cari Judul. apa yang paling representatif untuk itu. Oh, gitu proses kreatifnya ya. Tergantung feeling. Ya musisi ya. Oke. Nah ini terakhir nih ke Singapura akhir bulan ini. Iya, bulan Oktober Bulan ini. Oktober. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mohon Oke. doanya ya teman-teman. Ya, mohon doanya semoga Semoga bisa lancar, Ah, semoga Amin. lancar. Kebetulan ini juga pertama kalinya kita membawa format yang Lengkap. baru ini ke luar negeri. Jadi Heeh. ini format apakah itu works? Doakan lancar Iya. gitu aja. Terus sama mungkin kalau teman-teman sesama musisi, atau mungkin yang kepingin kepikiran bikin project musik, Heeh. kepingin encourage lagi sih, kepingin nyemangatin kalian untuk ketika membuat sebuah project musik atau lagi jalanin sebuah band atau project itu jangan menyerah, tetap cari jalan untuk it works gitu, karena semua di tangan kita, kesempatan di tangan kita. Mungkin kita dapat rezeki ini, teman-teman yang lain juga dapat rezeki yang lain lagi, karena apa yang kita lakukan nggak bisa langsung di copy paste ke project-project lainnya, pastinya dia akan growing, semuanya akan growing. Yang penting jangan nyerah, karena memang menggarap sebuah project musik itu tidak gampang, tetapi bukan berarti mustahil gitu. Oke. Semua Dalam. kesempatan, semua kesempatan itu datang pada orang yang tidak menyerah. Mm-mm. Ya enggak? Iya. Iya kan? Iya. Oke teman-teman. Demikian perbincangan kita dengan Wake Up Iris. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.